Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum melaksanakan layanan bimbingan klasikal, alangkah lebih baiknya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa bisa dipimpin oleh satu orang. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana nih kabarnya semua kelas? Alhamdulillah. Sebelum ke kegiatan, ini Bapak mau cek kehadiran dulu. Fajar? Anissa? Hadir. Arif? Hadir. Untuk kali ini Bapak akan membahas terkait materi yaitu cerdas menggunakan gadget. Kenapa sih Bapak membahas tentang gadget? Karena gadget pada zaman sekarang ini itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Betul? Nah, terus ketika menggunakan gadget juga tentunya kalian harus bijak. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini Bapak ingin melatih konsentrasi kalian semua. Nanti Bapak akan menyebutkan, ini gampang antara kotak, batik, dan patok. Ketika Bapak bilang kotak, nanti kalian bisa menjawabnya dengan kepala, dan kalian bisa memegang kepala. Sudah paham? Bisa dimulai? Bisa. Silakan kalian konsentrasi dari sekarang. Bapak akan mulai. Kotak, batik, patok. Kotak, batik, patok. Kotak, batik, patok. Kotak, batik, patok. Kotak. Sekali lagi. Kotak, batik, patok. Kotak, batik, patok. Kotak, batik, patok. Patok. Nah, berarti ini konsentrasinya masih belum ada di sini. Kayaknya pikirannya masih di kantin. Oke, sekali lagi. Kotak, batik, patok, kotak, batik, patok, kotak, batik. Ya, bagus. Yuk kita terus semuanya. Nah, berarti tadi di antara teman kalian itu ada yang konsentrasinya belum di sini nih. Jadi silakan kalian konsentrasikan untuk ada di ruangan ini pikirannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materi kali ini itu terkait cerdas menggunakan gadget. Nah, di sini juga ada kontrak layanan atau kalau dalam pembelajaran itu kontrak belajar, yang dimana nanti layanan ini akan dilaksanakan selama 1 jam pelajaran atau selama 45 menit. Lalu ini yang kedua, kalian harus siap mengikuti layanan ini dengan baik dan dapat berperan aktif nanti ketika diskusinya. Lalu harus bersikap sopan dan santun ketika proses layanan berlangsung. Dan yang terakhir, siap mengikuti layanan ini sampai dengan selesai. Bisa mengikuti aturan ini? Nah, selanjutnya ini Bapak ingin tanya ke kalian, apa yang kalian tahu terkait dari gadget? Like? Ya, terima kasih. Terus yang lainnya? Teknologi yang membantu kegiatan sehari-hari. Ya, bagus. Terus punya gadget? Ya, apa yang kamu tahu terkait dari gadget? Ya, terima kasih. Terakhir, apa gadget yang kamu ketahui tentang gadget? Betul. Nah, jadi yang tadi kalian sebutkan itu semuanya benar. Gadget itu bisa untuk mencari informasi dan untuk alat komunikasi. Alat komunikasi itu yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini sekarang Bapak juga mau tanya lagi,
Apa yang kalian sering buka ketika kalian memegang gadget? Instagram. So, terus WA. Terus yang ini apa? Di sini. Terus ini Google, Pak. cari apa nih Google-nya? Nah, bagus. Kalau saya baik pelajaran. Apa nih? Main game. Nah, jadi tadi di sini gadgetnya itu digunakan ada yang mulai dari membuka untuk pelajaran, ada yang bermain TikTok, ada yang untuk membuka YouTube, terus ada yang untuk membuka WA atau chatting dengan pacarnya, atau video call dengan pacarnya. Nah, karena semuanya itu bisa dilakukan di dalam gadget. Nah, tapi dengan itu semua kalian harus pandai-pandai memilih fungsi utama untuk gadget itu bagi kalian apa sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas di sini terkait dari cerdas menggunakan gadget. Nah, fungsi gadget ini fungsi gadget sama seperti yang tadi kalian sebutkan. Nah, untuk utamanya itu fungsi gadget itu untuk berkomunikasi. Utamanya itu. Tapi pada zaman sekarang itu banyak yang menyalahgunakan. Nah, makanya Bapak memberikan materi terkait cerdas menggunakan gadget ini. Nah, dampak positif dari gadget. Tentunya dari gadget juga itu ada dampak positif. Apa dampak positifnya? Bisa dapat uang, selain itu. Nah, bisa ketiga informasi, lalu ya betul. Nah, yang pertama mempermudah komunikasi. Jadi dengan gadget kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun di luar kelas ini atau di luar lintas kabupaten, lintas provinsi, di luar negeri pun bisa menggunakan gadget untuk komunikasinya. Lalu ini ada untuk menambah pengetahuan. Nah, kok bisa sih gadget digunakan untuk menambah pengetahuan? Nah, karena pada zaman sekarang itu dari gadget kita bisa belajar. Contohnya itu ada di ruang guru. Ruang guru bisa diakses menggunakan gadget. Memperluas persahabatan. Nah, untuk ini memperluas persahabatan ini sama seperti untuk mempermudah komunikasi. Karena dengan persahabatan tentunya akan ada komunikasi. Lalu dapat mengakses informasi. Informasinya informasi apa? Terkait pelajaran. Misalkan di DPIB kalian bisa mencari atau bagaimana sih cara menggambar dengan baik. Itu bisa kalian cari di YouTube. Ketika di YouTube kalian mencarinya jangan mencari tutorial game, tapi kalian carinya terkait dari bagaimana cara menggambar yang mudah seperti itu. Nah, lalu untuk eksistensi diri. Nah, eksistensi diri ini tadi bisa ada di dalam TikTok. Nah, karena di dalam TikTok juga itu bisa dijadikan seperti ada media belajarnya untuk sekolah. Jadi kalian bisa eksis di dalam TikTok, tetapi kontennya konten terkait belajar. Nah, ini sebagai media pembelajaran. Tadi sama seperti menambah pengetahuan. Jadi media pembelajarannya kalian ini kan misalkan HP-nya semua Android ya. Nah, di kalian itu di dalam Android banyak aplikasi yang terkait untuk menggambar. Jadi di handphonenya itu diperbanyak sebagai media-media pembelajaran, jangan diperbanyak media game. Nah, lalu ada dampak negatif. Dampak negatif, kalau dampak negatif ini berarti ya kemungkinan sangat berbahaya.
Nah, yang pertama itu mengganggu perkembangannya. Tahu mengganggu perkembangannya itu karena apa? Nah, kalau kita sering main HP setiap hari di sekolah main HP, ketika di rumah main HP, kalian tidak mengenal lingkungan sekitar. Nah, itu perkembangan kalian akan terganggu. Ini yang paling bahaya, ini yang radiasi. Radiasi dari HP itu sangat tinggi, akan mengganggu ke perkembangan dari radiasi ini. Lalu yang selanjutnya itu rawan tindak kejahatan. Contohnya apa sih? Misalkan dari rawan tindak kejahatan di gadget. Nah, pada sekarang ini banyak SMS nyasar. Selamat Anda mendapatkan uang 100 juta. Pernah ada yang nah, jadi kalian harus hati-hati dari gadget ini karena nomor-nomor kalian itu pasti akan tersebar kalau sudah mempunyai gadget. Lalu pemborosan. Yang terakhir ini pemborosan. Benar nggak? HP bisa membuat kalian boros. Nah, borosnya apa? Boros apa? Yang pertama, uang. Terus waktu, terus tenaga juga bisa, terus listrik juga bisa. Nah, dengan gadget itu dampak negatifnya boros uang. Tentunya kalian harus membeli kuota. Nah, jadi kalian bisa mulai dari sekarang tinggal dipikirkan terkait dari gadget itu, silakan dipilih terkait dari yang positifnya saja. Nah, selain ini juga tentunya ada cara menangani bijak menggunakan gadget. Nah, yang pertama ini menolak ajakan teman untuk bermain game. Ada di sini yang bermain game? Semuanya? Pasti pada sekarang ini banyak siswa yang bermain game. Apalagi gamenya itu game online yang sekarang lagi booming. Ada Mobile Legends, terus biasanya itu suka pada mabar di pojokan sekolah. Nah, jadi untuk kedepannya, kalau misalkan waktunya belajar, itu kalian bisa menolak untuk ini. Boleh kalian bermain game asalkan bisa mengatur waktu. Ketika waktu belajar, silahkan belajar. Kalau misalkan ada waktu luang, diperbanyak belajar, dikurangi bermain. Nah, yang kedua ini, silahkan kalian matikan gadget saat pelajaran sedang berlangsung. Lalu yang ketiga ini mengatur waktu. Tentunya kalian harus bisa mengatur waktu ketika bermain gadget, karena kalian membuka gadget itu sehari berapa kali? Ada yang tahu? Pasti tidak akan terhitung. Bisa saja dari pagi sampai sore atau sampai malam pegang HP terus. Nah, ini yang keempat. Ini masih sering terjadi di kalangan anak sekolah. Jadi hindari situs pornografi. Karena dengan gadget itu sekarang ini situs pornografi bisa diakses. Apalagi kalian di sini sudah pintar semua untuk bermain gadgetnya. Nah, yang selanjutnya ini memperbanyak konten religi. Lalu bisa gunakan gadget untuk literasi. Lalu gunakan gadget sebagai media pembelajaran seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, lalu mencari bahan untuk belajar. Nah, selanjutnya kita akan melihat sebuah tayangan video terkait dari gadget. Silakan nanti ini kalian perhatikan. Menggantungkan diri pada teknologi. Bersama satu meja, tapi sibuk sendiri.
berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Akankah terus begini? Ada yang mengalami seperti ini? Bangga di sini ada yang cuekin sama temannya karena nanti mungkin bisa ngerap. Saat teknologi bikin hilang kendali, bagaimana jika begini? Kelihatannya ini kalau seperti ini enak nggak? Nah, jadi diharapkan nanti kalian tidak terlalu fokus bermain game. Nah, itu tadi tayangan dari video terkait penggunaan gadget. Sekarang Bapak ingin tanya, nanti setiap kelompok itu ada perwakilannya untuk menyampaikan pendapatnya terkait dari isi video. Bapak mulai dulu dari kelompok ini. Jadi menurut saya pribadi dan kelompok saya, menurut saya pribadi kita bisa bermain gadget sewaktu-waktu, cuman kita tidak harus melupakan lingkungan sekitar kita. Lalu kita juga boleh
mengikuti perkembangan zaman. Walaupun zaman ini sudah maju, tapi kita harus mundur untuk melihat budaya-budaya kita di masa lalu. Ya, bagus. Terima kasih, Kang. Halo, yang ini. Video tadi kurang pada pemain media dan menggunakan Ya, terima kasih, Kang. Kasih tepuk tangan. Dari kelompok ini, siapa? Menurut kelompok saya, dari video ini tuh mengajarkan meskipun kita mempunyai gadget, tapi kita harus masih berinteraksi dengan lingkungan sekitar, tidak mengabaikan lingkungan sekitar dan menggunakan gadget seperti itu. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Kelompok ini. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Sekarang terakhir dari kelompok ini. Siapa? Menurut kelompok saya, kita boleh menggunakan gadget tapi tidak boleh berlebihan dan harus melestarikan budaya dulu. Terima kasih. Ya, budaya kita sendiri. Kasih tepuk tangannya. Nah, jadi intinya dari video tadi itu seperti yang tadi teman kalian paparkan. Jadi ketika kita sedang berada di dalam lingkungan yang gitu berkumpul, usahakan kalian tidak sibuk untuk bermain gadget. Karena kalian sendiri nanti akan merasakan seperti video yang tadi. Kalau terlalu serius bermain gadget, biasanya nih kalau kita bermain gadget, ketika asik ada yang ngajak ngobrol itu dicuekin. Enak nggak kalau misalkan dicuekin? Nah, kita juga kan merasakan tidak enak. Jadi diusahakan untuk kedepannya itu nanti sebisa mungkin kalian itu diharuskan untuk bersosialisasi. Jadi tidak terlalu fokus untuk bermain gadget. Nah, ini tadi terkait materinya. Sekarang Bapak punya permainan untuk kalian. Nanti permainannya bisa kalian akses menggunakan gadget. Jadi di setiap kelompok itu kalian bisa menggunakan satu gadget yang ada kuotanya. Di sini nanti akan ada link untuk kalian akses terkait dari gadget materi ini. Jadi nanti pertanyaannya ini sudah ada ketika tadi Bapak jelaskan. Nanti kalian susun, diskusikan dengan anggota kelompoknya, terus susun katanya atau hurufnya, lalu nanti kalian terakhir presentasikan. Paham? Silakan perwakilan satu kelompok satu bisa maju ke depan. Silakan kalian ketikkan linknya di Google. Nanti untuk namanya itu silakan kalian tulis dengan kelompok. Untuk kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada yang sudah kebuka? Nah, silakan kalian diskusikan. Itu kalian menyusun huruf menjadi sebuah kata atau kalimat. Itu ada batasan waktu mengerjakannya selama 8 menit. Ada waktu hitungan mundur. Silakan kalian diskusikan. Kelompok aja tuh. Mati deh. Gak usah.
Itu berarti kelompok tidak. Itu tadi materinya ada di depan. Hendaknya harus kasih bukunya. Pak. Ini kan ada pertanyaannya, dampak negatif gadget. Nah tadi dampak negatif gadget apa sekarang? Satu yang pertamanya nanti kalau misalkan betul, jawabannya itu akan ada tanda checklist. Itu ada dua kata ya. Sudah? Ya sudah. Oh, kalau sudah, silakan duduk dulu sama yang lainnya. Tinggal apa yang sudah diskusikan, apa yang akan dipresentasikan. Ini sudah semua? Silakan duduk kembali. Bapak akan meminta dari setiap kelompok untuk mempresentasikan terkait dari yang tadi sudah kalian kerjakan. Jadi kalian mengerjakan apa? Itu tadi di sana ada dampak positif, dampak negatif, dan untuk cara bijak menggunakan gadget. Mungkin bisa dari kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 menjelaskan tentang game yang tadi kita lakukan. Jadi di sana ada 6 poin yang didapatkan. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak negatif itu rawan kejahatan. Gadget itu dapat menimbulkan beberapa kejahatan yang bersumber dari media sosial tersebut. Yang kedua ada tentang mengganggu perkembangan. Seperti yang tadi sudah Bapak jelasin, dapat mengganggu perkembangan sosialisasi di masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada dampak positif dari menggunakan gadget. Ini ada 2 poin juga. Yang pertama mengakses informasi dan memudahkan mencari sesuatu atau mencari informasi dalam trending atau sebagainya. Selanjutnya yang kedua memperkuat persahabatan. Jadi menggunakan gadget kita dapat berkomunikasi atau persahabatan dan juga berjarak jauh. Yang terakhir ada cara kita menggunakan gadget. Ada 2 poin juga. Pertama sebagai media pembelajaran. Lalu selanjutnya kelompok 4. Pertama, dampak positif dari gadget. Yang pertama ini ada bisa mengakses informasi dengan mudah. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan gadget yang kita miliki untuk bisa mengakses informasi. Tentunya ada juga dampak negatif dari penggunaan gadget, yaitu diantaranya
rawan kejahatan, karena dalam gadget itu bisa saja menjadi sebuah penipuan atau hacking yang dapat merugikan diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak negatifnya adalah pemborosan, menghambat perkembangan dan lawan kejahatan. Cara mencegahnya, cara bijak menggunakan media adalah media pembelajaran dan tidak mengakses pornografi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanyakan? Izin bertanya, apa yang sudah dilakukan dari bermain gadget kayak dampak positifnya apa aja yang sudah dilakukan? Mungkin gini nih, apa yang sudah dilakukan untuk tadi menerapkan dampak positif gadgetnya? Silakan. Izin menjawab. Ya. Jadi saya akan melakukan gadget sebagai media pembelajaran. Nah, jadi itu nih siapa dilakukannya untuk membaca, jadi lebih ke sebagai apa namanya itu media pembelajaran. Nah, stop dulu lagi sekarang ke kelompok 1. Jadi siap-siap Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak positif dari bermain gadget adalah untuk komunikasi, menambah informasi, menggunakan untuk literasi dan menambah pengetahuan. Dampak negatif dari bermain gadget yaitu radiasi dan pemborosan. Cara bijak untuk jadi kita lebih mudah saat berkomunikasi dimanapun dan kapanpun, mendapat informasi lebih mudah mendapatkan segala informasi dari berbagai media sosial. barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanyakan, dikuasai dari satu kelompok aja ya. Dari kelompok 2. Kelompok 1 izin bertanya, kan dari tadi yang Ya boleh. tadi kan menyebutkan dampak positif. Salah satunya itu menambah informasi. Buat yang ada di kelompok 1, sejauh ini tuh informasi mengenai apa aja sih yang udah didapat dari gadget? Nah, yang mengenai pembelajaran. Dampak positif menambah informasi yang dilakukan pertama mencari informasi cara menghasil gambar, terus bisnis konstruksi, dan cara membuat Buat apa? bangunan. Gimana? Dah? Ya, terima kasih. Sekarang yang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tampilan jawaban dari dari pertanyaan Bapak. Jadi di sini ada dampak negatif dan dampak positifnya. Jadi dampak negatif dari gadget adalah mengganggu perkembangan. Lalu ada radiasi dan juga di sini ada dampak positif yaitu media pembelajaran
memperbanyak literasi dan eksistensi diri. Untuk mengetahui cara bijak dari menggunakan gadget, kita harus banyak-banyak belajar lagi untuk mengambil langkah bermain gadget. Ya, kurangin waktu untuk bermainnya, lalu sering-sering literasi di luar ruangan seperti bermain dengan teman atau keluar dengan teman. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Silakan. Baik, dari kelompok 5. Izin bertanya. Contoh cara bijak menggunakan gadget yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mencari informasi dengan adanya internet, lalu ya untuk memperbanyak literasi, meningkatkan eksistensi diri. Ya. Terima kasih atas diskusinya. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi itu tadi materi terkait cerdas menggunakan gadget. Dan tadi juga kalian diminta untuk bermain game, dan di mana gadgetnya itu digunakan untuk sebagai media pembelajaran. Nah, jadi kesimpulan dari ini, kalian ke depannya itu harus cerdas dalam menggunakan gadget. Bisa memilih hal-hal yang diakses dalam gadget. Jadi silakan untuk gadget itu tidak mau dilarang juga susah, silakan. Yang penting ada kesadaran dari kita sendiri untuk membatasi terkait dari bermain gadget. Kalau gadgetnya digunakan untuk media pembelajaran, silakan. Tetapi kalau digunakan untuk bermain game, diharapkan kedepannya untuk dikurangi bermain game. Jadi seperti itu terkait dari cerdas menggunakan gadget. Nah, lalu Bapak akan bertanya lagi, setelah mendapatkan layanan ini, apa yang kalian rasakan? Jadi hal yang didapatkan dari pembelajaran sekarang, kita dapat mengetahui bahwa ada dampak negatif dan positif dari bermain gadget, seperti pemborosan waktu, radiasi, dan yang lainnya. Dan positifnya kita bisa mengambil informasi-informasi yang belum kita ketahui, dan kita dapat sadar diri. Ya, terima kasih, kasih tepuk tangan. Ini harus ada perwakilan dari perubahan. Silakan. Saya dan kelompok saya setelah bimbingan ini senang, soalnya dapat lebih menyadari bahwa gadget itu memiliki dampak negatif seperti mengurangi interaksi sosial dan Apa? Bisa dibantu teman-teman? mengurangi interaksi kita dengan luas kita, mengganggu perkembangan kita. Jadi itu tuh jadi sering di rumah. Ya. Kasih tepuk tangannya. Jadi layanan ini sudah ada terakhir. Jadi sebelum ditutup, Bapak meminta kalian untuk mengisi sebuah angket atau evaluasi hasil. Nanti linknya akan Bapak kirim di grup kalian. Linknya sudah Bapak kirim, nanti bisa kalian isi setelah kegiatan ini berakhir. Jadi ini wajib untuk diisi oleh semuanya. Linknya sudah ada di grup WA. Bisa dicek salah satu ada. Nah, silakan nanti kalian isi. Di situ ada beberapa pertanyaan dan pernyataan.
Silakan kalian isi sesuai dengan yang kalian ketahui atau kalian rasakan pada saat ini. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dari materi cerdas menggunakan gadget? Ada yang mau ditanyakan? Kalau dirasa sudah cukup, Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipimpin dulu untuk menutup kegiatan hari ini. Sebelum akhiri pelajaran ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.